Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server, maksudnya upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Adapun fungsi FTP atau kegunaan FTP di antara lain yaitu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Selanjutnya, untuk menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Selanjutnya, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Selanjutnya, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server dan lain-lain. Yang kedua adalah mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan juga mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Adapun fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan juga penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Adapun protokol-protokol email, terdapat 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu yang pertama SMTP atau biasa disebut Simple Mail Transfer Protocol. Lalu yang kedua POP3 atau biasa disebut Post Office Protocol V3. Dan yang ketiga adalah IMAP. Sementara SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Dan adapun protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Oke, kita coba langsung praktekkan. Di sini saya mempunyai skema jaringan yang sama, suatu skema jaringan gabungan dari video-video saya sebelumnya, yaitu video dari subnetting, jaringan wireless, routing dinamik, gabungan dari video tersebut. Dan untuk settingannya bisa kita lihat DNS server. Di sini settingannya adalah static dengan IP 33.1 dan subnetmasknya yaitu memakai /24, lalu default gateway-nya 33.3 karena dari router 3 menuju DNS adalah fast ethernet, memakai fast ethernet 0 yaitu 33.3, lalu DNS servernya yaitu IP dari DNS server ini tersendiri yaitu 33.1. Lalu kita lihat settingan dari web server, setting IP-nya kita lihat memakai static
dan memakai IP 4343.1 dan memakai /24. Default gateway-nya berbeda karena memiliki jalur sendiri yang memakai jalur gateway 43.3. Untuk DNS servernya kita kosongi saja. Lalu untuk FTP server, IP FTP server yaitu 43.2 memakai /24 sama, default gateway-nya juga sama, dan servernya kita kosongi. Lalu untuk mail server kita lihat settingan IP-nya yaitu 43.4 karena 43.3-nya telah digunakan oleh jalur router 3 ke switch ini, maka kita memakai 43.4. Lalu subnet mask-nya memakai /24, gateway-nya yaitu jalur dari router 3 yaitu 43.3. Oke, lalu sekarang kita lihat setting dari router 3. Kita cek fast ethernet 0-nya, kita pastikan on ya, memakai IP 33.3 yang menghubungkan dari router 3 ke DNS server. Untuk selanjutnya subnet mask-nya memakai /24 ya, 255.0. Untuk fast ethernet 1 kita menghubungkan router 3 ke switch yang berhubungan dengan web FTP dan mail server yang digunakan, yang di sini di server sini digunakan untuk gateway yaitu IP-nya 43.3 memakai /24. Untuk serial 2 kita memakai IP 12.3 yang menghubungkan dari router 3 ke router 1 dan subnet mask-nya adalah /24. Lalu untuk serial 3 adalah IP-nya 23.3 yang menghubungkan router 3 dengan router 2 memakai /24. Jangan lupa di-on-kan port statusnya agar dapat terhubung. Untuk settingan router 1 kita cek fast ethernet 0-nya adalah 192.168.1.126 yang menghubungkan ke switch 2. Oke. Lalu untuk fast ethernet 1 adalah 192.168.1.62 dan subnet mask-nya /26. Lalu serial 2 settingan IP-nya adalah 13.1 yang menghubungkan dari router 1 ke router 2 dengan subnet mask /24. Lalu untuk serial 3 adalah 12.1 yang menghubungkan dari router 1 ke router 3 dengan /24. Lalu kita cek setting IP dari router 2. Karena router 2 hanya memiliki satu cabang jalur, maka hanya memakai fast ethernet 0 saja dengan IP 1.254 dan memakai /25 yaitu 128. Untuk serial 2-nya setting IP-nya adalah 23.2 karena menghubungkan ke router 3 dan memakai /24. Untuk yang serial 3 memakai 13.2 karena berhubungan dengan router 1. Subnet mask-nya memakai /24. Untuk selanjutnya kita setting ke PC. Kita lihat PC, setiap settingan PC-nya. Kita memakai statik. Untuk IP-nya 192.168.1.1 sesuai dengan nomor PC-nya. Untuk subnet mask-nya adalah /26 yaitu 192
dan gateway-nya adalah 62 karena jalur dari PC1 ke router 1 adalah memakai IP ini, dan DNS servernya adalah 33.1. Untuk PC2 dan PC3 sama, settingan IP-nya sama dengan PC1. Untuk PC4 kita lihat dia statik, IP-nya 1.65 karena memakai gateway 126. Untuk subnet masknya memakai /26. Untuk gateway-nya 126, sehingga IP awal dari gateway adalah 64, sehingga setting IP PC4 ini memakai 1.65. Begitu juga PC5, PC6 memakai angka selanjutnya. Untuk DNS servernya 33.1. Dan untuk settingan PC5, PC6 sama dengan PC4. Lalu kita cek DHCP servernya, kita cek IP-nya. Di sini statik dan memakai IP 253. Lalu subnet masknya memakai /25. Untuk gateway-nya 254 dan DNS servernya 33.1. Lalu access point-nya, access point 2 kita on-kan terlebih dahulu. Kita beri nama SSID AP2 dan kita beri autentikasi berpassword dengan password 1 sampai 8. Untuk yang access point 1 kita beri nama AP1 dan autentikasi disable, tidak ada keamanan. Lalu untuk smartphone kita hubungkan dari smartphone ke AP2, access point 2, yang mana memiliki keamanan WPA2 PSK dan password 1 sampai 8. Untuk IP konfigurasinya kita pilih DHCP. Dan untuk laptop berhubungan dengan AP1 access point 1 dan memiliki autentikasi tidak ada, tanpa memiliki autentikasi. Lalu IP konfigurasinya kita pilih DHCP. Oke, selanjutnya kita lakukan setting router, yaitu dijadikan routing dinamik. Kita buka router 1, kita pilih yang RIP dan kita tambahkan seperti yang saya ketikkan di sini. Karena saya sudah tambahkan, bila belum ditambahkan bisa ditambahkan di sini sesuai dengan IP yang ada, jalur yang ada di antara router 1. Selanjutnya di dalam router 2 kita setting menjadi routing dinamik juga. Saya masukkan IP-IP seperti ini karena IP yang berhubungan dengan router 2 adalah IP-IP tersebut. Selanjutnya setting router 3, routing IP-nya adalah seperti ini. Oke, sudah selesai semua. Kita cek IP yang didapat dari smartphone. Kita klik DHCP dan mendapatkan IP 151 untuk smartphone, dan untuk laptop kita dapatkan IP 152. Oke, sekarang kita coba jalankan, lakukan percobaan. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu jalankan broadcast dari PC1 ke laptop untuk menguji coba apakah sudah terhubung. Coba dari PC4 ke laptop. Oke, kita coba.
Oke, sepertinya ada sedikit gangguan. Kita coba lagi. Kita coba jalankan. Nah, oke, sampai ya di laptop. Lalu apakah laptop bisa mereplay? Kita coba. Oke, laptop mereplay broadcast dari PC4. Itu menandakan bahwa broadcast dari PC4 telah berhasil. Oke. Lalu kita coba broadcast dari PC1 ke smartphone. Kita coba. Apakah berhasil? Kita lihat. Oke. Agak sedikit gangguan. Apakah berhasil? Dan sampai ke smartphone. Lalu smartphone dapat mereplay broadcast dari PC1. Dan itu artinya broadcast dari PC1 telah berhasil tersampaikan. Oke. Itu menandakan bahwa kita juga. Ya, kita coba praktekkan FTP. Yang pertama kita masuk ke FTP server. Masuk ke bagian FTP. Di sini saya sudah membuat 2 contoh 3, yaitu yang pertama dengan username Cisco dengan password Cisco. Yang kedua saya mempunyai username jaringan komputer dengan password 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Lalu yang ketiga saya mempunyai username uji coba dan password sama uji coba. Oke. Selanjutnya kita coba selanjutnya kita masuk ke PC3. Kita isikan sebuah pesan di dalam text editor. Saya ketikkan misalnya oke, kita close. Kita masuk ke command prompt dan kita jalankan perintah dir. Ejaannya yaitu dir. Dir. Nah, ini untuk memeriksa apakah teks yang kita tulis tadi, yang kita ketik, apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini file menandakan bahwa file telah tersimpan. Ya. Selanjutnya kita hubungkan PC3 ke pada FTP server. Kita coba dengan cara klik FTP spasi IP dari FTP server yaitu 43.2. Kita klik enter. Setelah tersambung kita masukkan username yang telah kita buat di dalam FTP server. Saya coba masukkan yang Cisco. Kita klik enter dengan password Cisco. Kita klik saja Cisco, passwordnya sesuai dengan password yang telah dibuat, meskipun di sini tidak terketik ya, tidak tertulis. Lalu kita klik enter. Nah, di sini akan terlogin bahwasannya PC3 dengan FTP server sudah terhubung. Pastikan password yang kalian ketikkan benar-benar sama dengan yang sudah didaftarkan di dalam FTP server. Oke. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan pesan yang telah dibuat kita tadi, yang telah
kita buat tadi di dalam PC3, kita coba upload ke FTP server yang telah terhubung dengan kita dengan cara ketik put spasi pesan strip PC3 oke .text. Klik and enter. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf. Kita coba ulang lagi. Di sini tertulis sampel file ya. Filenya tersimpan dengan nama sampel file, maka saat penguploadan juga harus menggunakan nama file tersebut. Kita coba lagi, ketik put spasi nama file yang sudah tersimpan tadi, yaitu sampel file ya. .text. Lalu klik enter. Nah, oke, transfer complete. Ini menandakan bahwa teks yang kita transfer dari PC3 ke FTP server telah berhasil. Oke. Lalu kita coba ke perangkat lain, yaitu smartphone. Dengan cara yang sama, kita masuk ke desktop. Kita buat pesan terlebih dahulu di dalam text editor. Kita coba kita save. Kita bisa milih nama filenya. Misal saya beri nama file 1. Oke, lalu kita masuk ke command prompt. Kita cek apakah sudah tersimpan file tersebut dengan ketikan perintah dir, lalu klik enter. Oke, di sini telah tersimpan dua file ya. Yang pertama sampel file, yang kedua file 1. Lalu berikutnya kita coba hubungkan dari smartphone ke FTP server. Dan saya memakai username uji coba. Oke, sudah terlogin. Selanjutnya kita coba put atau transfer pesan yang telah kita buat ke FTP server. Ketikkan put spasi nama file, teks. Oke, klik enter. Oke, kita coba lagi. Put oke, masih tidak mau. Kita coba yang sampel file aja ya.
ketik put spasi nama file, sample file, .txt ya. Oke, kita coba. Nah, di sini berhasil. Oke. Oke, selanjutnya adalah percobaan mail server. Yang pertama, kita masuk ke DNS servernya. Di bagian DNS, kita tambahkan terlebih dahulu domainnya. Di sini saya sudah membuat dua domain. Yang pertama yaitu mail.com, yang kedua yaitu mailku.com. Bila belum membuat, silakan buat terlebih dahulu, pastikan ini on. Lalu name-nya ini adalah domainnya, nama domainnya, tipenya iRecord, untuk addressnya yaitu server domain tersebut. Untuk server saya yaitu mail ini memakai server 43.4. Oke, selanjutnya kita pastikan di dalam perangkat apakah domain yang kita buat sudah terhubung dengan addressnya. Kita coba. Dengan cara ketik mslookup spasi domain yang kita buat tadi. Saya memakai mail.com. Oke, di sini berhasil ya, berarti domain yang kita buat telah tersambung dengan addressnya yaitu 43.4. Di dalam addressnya yaitu mail server, kita setting terlebih dahulu di bagian service, bagian emailnya. Di sini saya sudah membuat user. Kita coba buat lagi ya. Kita coba buat lagi. Pastikan on terlebih dahulu. Dengan domain name yang telah kita buat, saya buat memakai domain yang mail.com. Ya, kita set terlebih dahulu. Lalu kita klik usernya. Saya buat di sini user 2 dengan password 123. Untuk yang user 1 mail.com dengan domain name mail.com, kita setting terlebih dahulu. Lalu memakai user 1 dengan password 1 sampai 5. Oke. Kita close. Selanjutnya kita buat saya buat PC6. Di sini saya buat sebagai user 1. Kita masuk ke emailnya. Lalu kita konfigurasi emailnya. Kita buat user 1. Username-nya dengan emailnya user1@mail.com, dan incoming dan outgoing mail servernya sama yaitu domain name dengan username-nya user 1 dengan password yang telah kita buat tadi. Lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita buat yang user 2, saya buat di laptop. Kita masuk ke email. Kita konfigurasinya dulu. Kita buat user 2 dengan emailnya user2@mail.com. Lalu login information-nya yaitu user 2 yang telah kita buat tadi dengan password yang telah kita buat. Lalu kita save. Dan di user 2 kita mau coba compose atau kita kirim pesan dari sini ke tujuan user 1. Kita klik tujuannya yaitu emailnya user1@mail.com.
subjeknya kita beri contoh penting gitu aja ya. Lalu pesannya oke, lalu kita coba kirim, send. Sini kita coba lihat. Oke, send. Pesan yang kita kirim telah sukses ya, kita bisa dilihat di sini send success. Berarti pesan yang kita kirim dari user 2 ke user 1 telah berhasil. Selanjutnya kita coba cek di user satunya, yaitu atau PC6. Kita cek apakah email yang dikirim oleh user 2 apakah telah terkirim kepada user 1. Kita cek dan cara receive. Nah, berarti ini tandanya telah sampai ya, telah terkirim, telah diterima oleh user 1 atau PC6 pesan yang dikirim oleh user 2 atau laptop tadi. Sekarang kita coba mereplay pesan dari user 2. Kita coba replay ya. Kita coba replay. Dengan subjek misalnya apa ya, sama penting juga dengan isi pesannya. Saya coba beri contoh seperti ini, lalu kita coba send, kirim, lalu kita cek. Nah, sending mail to user 2 with subjek penting dengan mail telah sukses ya, send success. Berarti pesan yang dikirim dari user 1 ke user 2 berhasil. Dan untuk membuktikannya kita coba saja. Kita coba cek langsung ke user 2 nya atau laptop apakah pesan sudah diterima. Nah, pesan dari user 1 telah diterima ya, dengan pesan dari oke. Ini berarti tandanya percobaan kita berhasil. Oke. Ya, sekian video dari saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.